seorang pria bernama Tim yang tumbuh di keluarga yang agak unik tiba-tiba mengejutkan penonton. Saat usianya menginjak 21 tahun, sang ayah membocorkan sebuah rahasia keluarga yang sangat gila. Semua pria di keluarga mereka memiliki kemampuan untuk melintasi waktu. Syaratnya sederhana, Tim hanya perlu masuk ke dalam ruangan gelap, mengepalkan tangan, dan membayangkan momen masa lalu yang ingin ia datangi kembali. Awalnya Tim tidak percaya, namun setelah mencobanya sendiri, ia terkejut karena hal itu nyata. Berbeda dengan superhero lain yang ingin menyelamatkan dunia, Tim memiliki tujuan yang sangat membumi. Ia ingin menggunakan kekuatan ajaib ini untuk menemukan cinta sejati. Kesempatan itu akhirnya datang saat Tim pindah ke London untuk bekerja sebagai pengacara. Di sebuah restoran yang gelap gulita, Tim bertemu dengan Mary, seorang wanita cantik yang pemalu dan sangat manis. Mereka langsung merasa cocok, tertawa bersama, dan Mary memberikan nomor teleponnya. Tim merasa malam itu adalah malam terbaik dalam hidupnya. Namun, masalah dimulai saat Tim pulang ke rumah. Rekan kontrakan rumahnya, seorang pembuat naskah drama yang emosional, mengalami kegagalan fatal di malam perdana pertunjukannya. Merasa kasihan, Tim memilih kembali ke masa lalu malam itu untuk membantu temannya menyelamatkan pertunjukan tersebut. Pertunjukan drama itu memang berhasil luar biasa. Sayangnya, akibat tindakan Tim yang mengubah alur masa lalu, momen pertemuannya dengan Mary terhapus dari sejarah. Nomor telepon Mary pun lenyap. Tim yang pantang menyerah tidak kehabisan akal. Ia mengingat bahwa Mary adalah penggemar berat seorang penyanyi, sehingga Tim rela menunggu seharian di sebuah pameran foto demi bertemu dengannya lagi. Usahanya berhasil, tetapi kabar buruk menimpanya. Mary ternyata sudah memiliki pacar baru dalam garis waktu yang baru ini. Tanpa ragu, Tim menggunakan kekuatannya sekali lagi. Ia kembali ke masa saat Mary pertama kali bertemu dengan pacarnya di sebuah pesta, lalu memotong momen tersebut agar Mary tidak pernah berkenalan dengan pria itu. Strategi ini berhasil total. Tim dan Mary akhirnya resmi berpacaran, menikah dalam sebuah pesta yang diwarnai badai hujan angin yang kacau namun romantis, hingga akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, Tim baru menyadari bahwa kemampuan melintasi waktu memiliki aturan yang sangat kejam. Ketika adiknya mengalami kecelakaan tragis, Tim berusaha kembali ke masa lalu untuk mencegahnya. Akan tetapi, saat Tim kembali ke masa kini, ia terkejut setengah mati karena sosok anaknya telah berubah menjadi anak yang sama sekali berbeda. Ayahnya kemudian menjelaskan aturan paling penting. Jika seseorang kembali ke masa lalu sebelum anaknya lahir, alur genetik sperma akan berubah dan anak yang lama akan hilang selamanya. Tim terpaksa mengurungkan niatnya dan belajar membiarkan takdir adiknya terjadi, lalu membantunya dengan cara manusia biasa. Ujian terberat Tim datang saat sang ayah didiagnosis mengidap kanker stadium akhir. Kali ini, kekuatan penjelajah waktu pun tak bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Karena jika Tim kembali ke masa sebelum ayahnya sakit, itu berarti anak-anak Tim tidak akan pernah ada di dunia. Sebelum ayahnya meninggal, mereka berdua memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menghabiskan waktu bersama untuk terakhir kalinya, berjalan-jalan di tepi pantai masa kecil Tim. Sebelum pergi, ayah Tim memberikan satu nasihat rahasia terakhir yang sangat berharga. Cobalah jalani hari-hari biasa sebanyak 2 kali. Di kali pertama, jalani dengan segala rasa cemas, stres, dan kelelahan kehidupan. Namun di kali kedua, fokuslah untuk menikmati setiap detiknya, tersenyum pada orang-orang di sekitar, dan menyadari betapa indahnya dunia ini. Seiring berjalannya waktu, Tim bahkan melakukan hal yang lebih luar biasa dari sekadar melintasi waktu. Ia memutuskan untuk berhenti menggunakan kekuatan ajaibnya sama sekali. Tim menyadari bahwa kunci kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah dengan mengubah masa lalu, melainkan dengan menghargai dan menikmati setiap detik kehidupan di masa kini, seolah-olah itu adalah hari terakhirnya.
Pada akhirnya, film ini tidak sedang mengajari kita cara menjelajah waktu, melainkan menyadarkan kita pada sebuah kenyataan yang pahit. Kita tidak punya kesempatan kedua. Seringkali kita hidup terlalu sibuk menangisi masa lalu yang sudah retak, atau terlalu cemas mengejar masa depan yang belum tentu kita miliki. Tanpa kita sadari, kita melewati hari ini dengan terburu-buru. Kita lupa menatap mata orang-orang yang kita cintai. Kita mengabaikan senyum orang tua kita yang makin hari makin berkerut, dan kita terlalu gengsi untuk sekadar memeluk mereka. Bayangkan jika hari ini adalah satu-satunya hari yang dikaruniakan Tuhan untukmu, apakah kamu masih akan melewatkannya dengan amarah? Apakah kamu masih ragu untuk bilang, "Aku sayang kamu" kepada mereka yang selalu ada? Ingatlah, waktu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang berjalan tanpa pernah berbalik arah. Jangan menunggu seseorang pergi dan menjadi kenangan. Baru kamu sadar betapa berharga setiap detik yang pernah kamu lewati bersamanya. Cintai harimu, peluk orang-orang tersayangmu hari ini. Sebab saat waktu itu habis, tak ada ruangan gelap tempat kita bisa kembali memutar ulang semuanya.